Baik. Tahan. Nggak perlu ngadep ke kiri ya? Kiri kanan ya? Kiri kanan juga? Ya. Ini ada Udah kebagian semua ya? jam. Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media, terima kasih atas kedatangannya. Pagi ini dari tim Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota akan menginformasikan perkembangan setelah tertangkapnya pelaku pembunuhan yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2020 atau sekira 14 hari yang lalu. Nah, perlu kami informasikan bahwa berbekal dari sketsa wajah yang telah disebar ke masyarakat maupun di tempat umum, pasca itu banyak sekali masyarakat yang menginformasikan tentang keberadaan tersangka, sehingga mengerucut atau membuahkan hasil terhadap satu identitas seseorang yang diduga sebagai pelakunya, yaitu berinisial MI atau Wanto, berusia 22 tahun, warga Jombang. Nah, dalam pengakuan dari tersangka sendiri bahwa pelaku sengaja mendatangi tempat pijat tersebut dengan tidak berbekal uang, sehingga menyiapkan senjata tajam seperti ini tadi atau yang disebut bendo yang disiapkan atau dibawa tersangka dengan menggunakan ransel yang dia miliki. Kemudian mendatangi TKP, di situ ketemu dengan terapis yang memang tempat tersebut sudah 2 kali pernah didatangi oleh tersangka dalam melaksanakan kegiatan pijatnya. Dan di situ memang ditawarkan ketika selesai pijat maka ditawarkan juga berhubungan seks. Nah, kemudian pada saat kejadian selesai tersangka dilakukan pemijatan oleh terapis, maka selanjutnya penawarannya berikutnya adalah berhubungan seks dengan nilai harga 300.000. Kemudian berlangsungnya hubungan seks tersebut yang mengakibatkan pasca selesai hubungan terjadi penusukan oleh pelaku dengan menggunakan bendo ini. Yang dialami oleh korban adalah luka tusuk di bagian punggung sebanyak 2 kali, kemudian di bagian leher sebelah kiri itu 1 kali dengan luka tusuk sedalam 14 cm yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada saat tersangka melukai korban yang pertama, ada korban berikutnya yang memang kawannya terapis tersebut sedang menunggu di tempat kerja, sehingga berteriak untuk menghilangkan supaya tidak diketahui tersangka tersebut melakukan perbuatannya, sehingga tersangka melakukan penusukan atau melukai korban yang kedua. Saat itu baru dia kabur dengan menggunakan roda 2-nya tanpa menggunakan busana. Nah, namun demikian pada saat kaburnya tersebut sekira jarak 500 meter, tersangka berhenti, kemudian mengenakan celana yang kebetulan celana yang dibawa adalah celana korban, jadi salah membawa, sehingga celana tersebutlah yang digunakan untuk melangsungkan pelariannya. Dan beberapa saat setelah tiba di daerah Jombang, karena tersangka sudah mengetahui dia berbuat salah, sehingga menggadaikan sepeda motor yang digunakan tersebut kepada rekannya untuk kabur ke Jakarta. Jadi pelarian yang beberapa saat yang lalu selama kurang lebih 14 hari, termasuk diantaranya melarikan diri ke Jakarta.
Sehingga saat di Jakarta karena tersangka tidak memiliki saudara, kembali lagi ke Jombang dan kemudian berlanjut ke tempat saudaranya yang ada di Magetan. Dan pada saat di Magetan, tim Resmob mendapatkan kumpulan informasi yang sangat lengkap sehingga dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Nah, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, tersangka mencoba melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas terukur oleh petugas, melukai kaki kanan dan kirinya. Seperti itu. Motifnya apa? Ya, motif tersangka sementara berdasarkan pengakuannya bahwa tersangka menginginkan berhubungan seks terhadap korban namun tidak memiliki uang. Sebelumnya tersangka melihat dulu adegan seks yang ada di HP milik tersangka, sehingga dia melangsungkan perbuatan tersebut. Karena tidak memiliki uang, dia melukai atau membunuh korbannya, sehingga terhadap perbuatan tersangka, persangkaan pasal yang diberikan adalah pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup atau selama 20 tahun. Kemudian terhadap korban yang satu lagi sehingga ada luka berat, dipersangkakan pasal 351 ayat 2 KUHP, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ya. Ya, jadi tersangka ini sebelumnya memang sudah berkeluarga, namun sudah 2 bulan pisah ranjang dengan istrinya, sehingga karena menginginkan hasratnya untuk dipenuhi secara biologis, dia mendatangi TKP tersebut dengan tidak memiliki uang, sehingga persiapannya bendo ini yang digunakan sebagai alat untuk membunuh korban. Dan artinya sempat cekcok dan ketika tariknya sempat cekcok atau gimana? Tidak ada cekcok. Jadi pada saat tersangka melukai korbannya itu tidak ada cekcok. Pada saat posisi korbannya menungging dan tersangka berada di belakang, disitulah tersangka melakukan perlukaan terhadap si korban tadi. Ya, sudah. Ya, jadi pada saat setelah berhubungan, sperma tersangka itu tidak dibuang ke dalam vagina tetapi di atas kasur, yang sebagai barang bukti juga dalam proses ini. Alasan utama kenapa pelaku masih melakukan penyusutan padahal tidak terpenuhi? Ya, tadi untuk memenuhi sebagai tujuannya dalam rangka pemenuhan biologis, tidak memiliki uang, itu yang menjadi alasan supaya tidak diketahui si korban, sehingga harus membunuh. Berarti lokasi itu pijat plus gitu? Ya, ternyata berdasarkan informasi masyarakat juga tempat pijat tersebut memang ada plus-plusnya. Berarti sertifikasi langsung. Jadi untuk kelengkapan dalam proses, kita sudah melakukan penyitaan barang bukti bendo, 1 senjata tajam ini, kemudian sepatu yang digunakan tersangka, kemudian helm, dan ini pakaian yang tertinggal, pakaian tersangka yang tertinggal di TKP, baik celana maupun bajunya, kemudian sepeda motor. Ditangkap jam berapa dan? Tadi jadi ditangkap pada tanggal 17 ya. Pada tanggal 18 pukul jam 5 sore. Di mana kan? Di daerah Magetan. Magetan aja kan? Magetannya kecamatan Takran. Di rumahnya
Di rumah pamannya. Jadi nanti rencana kelengkapan dalam proses ini kita akan lakukan rekonstruksi di TKP. Ya. Jadi yang membuat hasratnya berkeinginan untuk kebutuhan biologis, tersangka menonton dulu film porno yang ada di HP miliknya di salah satu aplikasi. Ya, pekerjaan pelaku tidak tetap. Jadi masih melamar kerja terhadap perusahaan-perusahaan, namun tidak tetap. Oke? Cukup ya? Cukup. 14 hari ya, berarti 14 hari. Ya. Ini bawa tersangkanya sini. Mundur lah. Pecah dipepet sih. Terus. Ini motor yang dipakai untuk ini motornya. Ini motor milik siapa? Milik kamu? Oh gitu ya. Kapan kamu belinya nih? Beli baru? Tidak ada apa nyicil. Beli bekas? Iya. Oh gitu. Nyicil di kredit. Oh beli baru ya. Terus kamu nyesel nggak sama perbuatanmu? Nyesel? Iya. Apa sebelumnya pernah berbuat melukai orang lain? Tidak. Nggak pernah? Baru kali ini langsung ya? Iya. Oke cukup ya? Dan niatnya memang untuk membunuh apa Dan? Dan bendanya dibawa untuk niat membunuh karena nggak bisa bayar apa Dan? Ya motifnya sudah jelas tadi ya. Mas terinspirasi dari mana? Kenapa harus membunuh, Mas? Kenapa harus dibunuh? Langsung dipatahin. Bukan. Maksudnya sudah pemikirannya dari mana itu? Pengen membunuh. Nggak ada yang dicontoh. Sebelumnya kenal Mas sama korban itu, Mas? Tapi pernah ke situ ya? Pernah ke situ 2 kali tapi tidak pernah dipijat oleh si korban. Sama temannya korban tahun 2019. Oke? Cukup ya? Cukup. Makasih ya bro. Ya. Ya, itu konferensi pers bersama Kapolresta terkait tentang pembunuhan terapis di pijat berkat. Ya, kita lihat. Tapi terapis yang berbeda. Ini kadek ke ruang foto sih.
tarifnya 100, tambahan plusnya 200 jadi 300. Ibu tadi waktu dia eksekusi korban itu selesai berhubungan. Dia berhubungan itu 2 sesi. Sesi pertama dia sudah puas, sudah mengeluarkan sperma, tapi dikeluarkan di luar vagina, artinya dibuang di spray. Nah, setelah itu dia melakukan sesi yang kedua. Pada saat melakukan sesi yang kedua itulah pada saat korban lengah, posisi nungging itu tadi langsung diambil bendonya ini. Bendo ini sudah disiapkan pada saat sebelum dia melakukan hubungan. Jadi sesi kedua itu belum tuntas ya? Belum. Memang untuk supaya korban lengah gitu ya? Ya, karena memang arahnya dia ingin membunuh itu tadi. Supaya tidak bayar. Ya, supaya tidak bayar dan supaya tidak sempat ditagih. Bu, sebelum sesi yang pertama itu sempat dipijat korbannya? Sempat dipijat. tersangka Jadi sebelum melakukan hubungan sesi pertama. suami istri yang pertama itu dia sempat diterapis. Ya, sempat dipijat. Berarti sekitar jam berapa Bu kejadiannya? Mulai dia datang sampai kemudian eksekusi? Dia datang sekitar jam 10-an ke sana. Kemudian eksekusi sekitar jam? Sekitar jam setengah 12-an, setengah 11. Cuma setengah jam berarti? Setengah jaman dia di dalam itu. Dan lainnya ketika sudah diketahui kan. Seputaran situ, lewat jalur belakang itu, sampai melewati belakangnya Ajinomoto. Ke arah belakangnya Ajinomoto, di situ dia menggunakan celana streetnya Jawa itu? Ya, sebentar. Karena yang sempat diambil saat itu, yang dekat dengan dia, yang bisa diambil ya itu. Itu dimasukkan ransel gitu celananya? Iya. Dimasukkan ransel dulu? Nggak sempat, kayaknya dipasang aja. Cuma dia dipegang, karena dia kan udah buru-buru. Memang keluarnya dia itu memang telanjang keadaannya. Bulat? Tanpa Telanjang bulat, tidak menggunakan pakaian dalam. Setelah nyampe di belakangnya Ajinomoto, baru dia berhenti menggunakan masih masuk desa Melirip ya? Iya. Sekitar 500 meter arah mana? Timur, barat? Mana? Susah. Pokoknya belakangnya Ajinomoto berhenti 500 meter lagi, melanjutkan perjalanan, berhenti lagi, mengambil jaket jumper yang ada di dalam ransel yang dia bawa, yang sempat bawa ranselnya tadi. Untuk keluar dari lokasi itu kan telanjang bulat itu ada warga sekitar yang melihat? Ada. Yang sebelahnya itu kan ada cuci motor. Nah, orang cuci motor ini karena dia melihat ini menjerit, ada korban yang luka itu menjerit, minta tolong, artinya lihat ada luka-luka, kemudian disampaikan bahwa dia sudah membunuh temannya, akhirnya dikejar, sempat dilakukan pengejaran. Tapi Pakai setelah apa, itu Bu? meninggalkan jejak, pakai sepeda motor. Sempat dikejar, tapi tidak sampai ketemu dengan pelaku. Dan ketika sudah diketahui bahwa itu adalah tempat plus dari pijat plus, itu apa tindakan nanti dari Reskrim? Karena kan di Juragan ini kan berarti punya 8 tempat yang diindikasinya berarti plus juga. Nah, coba ini nanti kita dalami karena ini informasi ini kan kami dapat dari tersangka baru semalam itu informasi ini kita dapat. Nanti lebih lanjutnya kita dalami lagi. Memang di situ terapisnya berapa? Terapisnya sebenarnya ada 3. Termasuk korban ini? Termasuk korban. Korban ini terhitung apa? Pemilik panti pijat Bukan, itu? dia hanya terapis di situ. Pemiliknya orang sekitar, warga yang ada di sekitar situ. Informasinya dia hanya kontrak tempat aja? Iya, betul. Hanya kontrak di warga setempat ya? Warga setempat. Tapi yang mengoperasikan jasa ini? Operasional ya korban ini. Korban. Iya, korban sendiri. Terkait pelarian pelaku sendiri itu pelariannya kemana? Pelariannya sebenarnya awal itu pada saat kejadian dia menggadaikan motor ke temannya tersebut. Nah, setelah digadaikanlah 1 juta, beras 1 juta. Setelah digadaikan, dia bawa 1 juta ini untuk melarikan diri, rencananya mau ke Palembang. Di sana ada saudaranya dari pihak ibu. Nah, di sana rencananya mau ke sana. Tapi begitu dia naik terminal, naik bus, nyampe ke Jakarta, dia berpikir ini duit 1 juta nggak cukup saya buat lari ke Palembang. Akhirnya dia di Jakarta itu bingung karena kebingungannya ini yang melanda pikirannya. Lagian juga dia itu dibayang-bayangi korban ya, sempat juga dilihat tampak pagi dini hari itu ditampakin si korban. Pasca pembunuhan itu ya Bu? Iya, Di atas pohon.
nangis gitu, nangis merintih, nangis kesakitan di atas pohon. Akhirnya dia bingung, kemudian dia akhirnya balik pulang ke rumahnya. Ke rumah mana, Jombang? Ke rumahnya di Jombang, ke rumah orang tuanya, ke rumah kakak perempuannya. Di Yang sana kesampean disampaikan, ya, ke rumah kakak perempuannya. Setelah di sana disampaikan kalau dia sudah melakukan itu, akhirnya kakak perempuannya menghubungi ayah tersangka. Kemudian dijemput ayah tersangka, dijemput pulang, kemudian disampaikan ke pihak keluarganya, bapak sama ibunya. Akhirnya yang bersangkutan ini diarahkan untuk dititipkan ke teman ibunya di Magetan, teman kecil ibunya satu kampung yang sedang bekerja di Magetan. Akhirnya mereka diantar bareng-bareng sama satu keluarga, diantar ke Madiun, ketemu di terminal Madiun, ketemu dengan bapak yang ada di Magetan itu. Setelah itu diambil di terminal, dibonceng untuk menuju ke lokasi bapak yang di Madiun. Berarti ditangkapnya di rumah yang itu tadi, rumah orang yang menampung. Iya. Bagaimana dengan orang-orang yang membantu pelarian itu? Gimana? Sementara ini masih kita proses lebih lanjut lagi ya, nanti perkembangannya. Memang ada arah ke sana? Ada niat arah ke sana atau tidak? Kita lihat motifnya dulu, apa yang mereka ketahui. Ini kan masih kita dalami dulu informasinya dulu. Karena sudah ada pengakuan, oh saya sudah membunuh orang loh, kenapa nggak diserahkan ke polisi gitu ya? Masih di dalam ya, itu betul. ya? Ini masih kita dalami motifnya dia ini untuk menyembunyikan dia tahu atau tidak, atau bagaimana. Karena ada beberapa saksi, awal informasi yang kita sampaikan, pihak keluarga ini menyampaikan bahwa Wanto ini kena masalah narkoba, dia tidak menyampaikan kena masalah pembunuhan. Oh, berarti enggak tahu. Karena temannya kena masalah narkoba dan aku disangkut-sangkutkan. Bahasanya seperti itu. Nah, ini pengakuan. Nah, ini kan kita dalami dulu ya untuk motif-motifnya. Sebelum kita bisa membuktikan, kita tidak bisa membuktikan. Apakah sesederhana itu ketika korban dari rumah sudah bawa senjata terus untuk melakukan itu dan membunuh? Apakah hanya itu saja? Iya. Pengakuan dia seperti itu, sesimpel itu. Kalau saya juga nggak habis nalar ya, kalau kita sendiri itu normal itu nggak habis nalar. Kenapa tersangka sampai segitunya langsung menghabisi nyawa? Kabarnya ada riwayat pernah mengalami gangguan jiwa, apa benar? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pemeriksaan psikologis. Belum ada. Baru semalam kita. Tapi kalau melihat ini ketika dilakukan pemeriksaan interogasi itu apa ada tanda-tanda ke sana? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Berarti nggak perlu Ya, ada seperti Normal. kita normal. jiwanya Normal, dengan sadar dia melakukan itu tanpa ada mungkin dorongan dari apapun. Kadang kan ada yang bilang ada arwah-arwah yang membisik-bisik seperti itu kan. Ini tidak ada sama sekali. Ini benar-benar murni dari tersangka sendiri. niatnya dia. Ya, niat tersangka sendiri memang awalnya ingin menghabisi nyawa karena dia nggak punya uang cuma itu. Pelaku sendiri. Tidak pernah. Kerja terakhir apa sih, Bu? Kalau pekerjaan terakhir itu apa? Iya, Informasi yang kita dapat dia itu pengedar kopi. Oh, dia nggak ngakui. Info yang kita dapat itu Iya. awal itu dia pengedar kopi. ini bisa kita pakai nggak keterangan bahwa dia ada Oh, ini dari hasil info, tapi dia nggak mengetahui. keluarga benar Sudah punya keluarga, sudah punya istri. Ini nggak proses cerai. proses cerai. Hamil 8 bulan Punya istrinya. Itu hamil pertama, kehamilan pertama. Kehamilan pertama. Proses cerai ditolak sama pengadilan karena istrinya Hamil, karena harus nunggu ya, Bu ya. Sampai sekarang ya Bu ya masih hamil. sampai ya? sekarang. Bijak. Makanya tak tanya, kenapa kamu nggak minta sama istrimu? Iya. Hah? Saya kira masih Saya gengsi Bu, karena Loh. sudah proses cerai. Oh, gitu. Gengsinya karena proses cerai. Emang Makanya sudah- saya cari ke Berapa lama Bu besaran jamnya? sudah 2 bulan. Berarti hasrat seks tak nggak tersalurkan, akhirnya membuat dia 2 bulan puasa itu. Saya siap, Bu, matur suwun. Sekian laporan dari Suara Jatim Mojokerto dari Polres Kota Mojokerto.